every day goes, every time we've no control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Frizden Relipu. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi pengolahan dengan suhu tinggi. Pengolahan pangan dengan suhu tinggi adalah proses pengolahan pangan yang menggunakan panas di atas suhu normal atau suhu ruang. Suhu ruang adalah suhu dalam keadaan ruang yang berkisar 27 Celcius hingga 30 Celcius. Pengolahan pangan dengan suhu tinggi tidak hanya mencakup pemasakan, penggorengan maupun pemanggangan, tetapi juga proses pengawetan pangan dengan perlakuan panas yang terkontrol atau dapat dikatakan sebagai proses pemanasan secara komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat pengolahan pangan dengan suhu tinggi. Syarat pengolahan dengan suhu tinggi tergantung pada material yang digunakan dan proses pengolahan yang dilakukan. Beberapa syarat umum yang diperlukan adalah: 1. Material yang digunakan harus dapat menahan suhu tinggi tanpa mengalami kerusakan atau deformasi. 2. Proses pengolahan harus dilakukan dalam lingkungan yang terkendali seperti dalam oven untuk memastikan suhu yang konstan dan tidak berfluktuasi. 3. Pengawasan suhu yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa suhu tidak melebihi batas yang ditentukan. 4. Material harus dipilih yang memiliki sifat thermal yang sesuai dengan proses pengolahan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsu Duasari. Di sini saya akan memaparkan materi terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengolahan dengan suhu tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengolahan suhu tinggi meliputi: yang pertama, jenis material. Berbagai jenis material memiliki toleransi yang berbeda terhadap suhu tinggi. Misalnya, logam memiliki titik lele yang tinggi, sementara plastik rentan terhadap deformasi pada suhu tinggi. Yang kedua, desain sistem. Desain sistem dan peralatan harus mempertimbangkan transfer panas, isolasi thermal, dan pendinginan untuk mengelola suhu tinggi dengan efisien dan aman. Yang ketiga, sumber panas. Sumber panas dapat berasal dari berbagai proses, seperti pembakaran bahan bakar, reaksi kimia, atau gesekan mekanis. Pemahaman yang baik tentang sumber panas ini penting untuk mengelola suhu dengan efektif. Yang keempat, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti kelembaban, tekanan, dan kecepatan udara dapat mempengaruhi transfer panas dan kinerja sistem pada suhu tinggi. Dan yang terakhir, kelima, pengontrolan proses. Sistem pengontrol dan pemantauan proses harus dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa suhu tetap berada dalam batas yang aman dan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan pangan dengan suhu tinggi. Nah, yang pertama yaitu blanching. Pengolahan pangan dengan suhu tinggi yang dilakukan dengan cara memanaskan bahan pangan di atas suhu normal untuk menghambat aktivitas enzim dan mikroba serta mengawetkan bahan pangan. Yang kedua yaitu pasteurisasi, yaitu pengolahan pangan dengan suhu tinggi yang dilakukan dengan cara memanaskan bahan pangan di bawah 100 derajat Celcius untuk mengurangi jumlah mikroba dengan mengawetkan bahan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Anugrah Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang cara pengolahan pangan dengan suhu tinggi yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya yang bernama Nurul Fadilah. Yang ketiga itu pengolahan pangan dengan suhu tinggi yang dilakukan dengan cara memanaskan bahan pangan dengan suhu lebih tinggi dari 100 derajat Celcius untuk memastikan spora pada bakteri dan mengawetkan bahan pangan. Yang keempat itu pemasakan. Pengolahan dengan suhu tinggi yang dilakukan dengan cara memanaskan bahan pangan di atas suhu normal untuk mengawetkan bahan pangan dan mengubah tekstur, warna, dan rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Berkita Media Palimbongan. Di sini saya akan memaparkan beberapa jenis contoh produk hasil pengolahan dengan menggunakan suhu tinggi.
Nah, beberapa contoh produk hasil pengolahan dengan menggunakan suhu tinggi. Yang pertama, susu, seperti susu UHT dan susu bubuk. Yang kedua, buah dan sayur, seperti sayur dan buah kaleng, jus buah kalengan, dan buah kering. Yang ketiga, daging, seperti daging asap, sosis, kornet, dan dendeng. Yang keempat, ikan, seperti ikan kaleng dan ikan abon. Kelima, sereal seperti beras, jagung, dan gandum. Yang keenam, kacang-kacangan seperti kacang goreng dan kacang tanah sangreng. Kemudian yang ketujuh sekaligus terakhir yaitu bumbu dapur seperti garam, gula, dan lada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Maroko. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan prinsip-prinsip yang terlibat dalam pengolahan suhu tinggi. Prinsip-prinsip yang terlibat dalam pengolahan suhu tinggi mencakup beberapa aspek. Yang pertama, termodinamika. Prinsip termodinamika digunakan untuk memahami transfer panas, konversi energi, dan efisiensi dalam proses-proses yang melibatkan suhu tinggi seperti dalam pembangkit listrik tenaga panas atau industri metalurgi. Yang kedua, materi dan reaksi kimia. Pada suhu tinggi, reaksi kimia dapat berlangsung dengan kecepatan yang berbeda dan mungkin menghasilkan produk yang berbeda. Yang ketiga, pemantauan dan kontrol proses. Penggunaan sensor suhu, pengukuran, dan sistem kontrol otomatis penting dalam memastikan bahwa proses-proses dengan suhu tinggi berjalan dengan stabil dan efisien. Yang keempat, rekayasa material. Pemahaman tentang sifat-sifat material pada suhu tinggi membantu dalam pengembangan bahan-bahan yang tahan terhadap suhu tinggi dan memiliki kinerja mekanis yang baik di lingkungan tersebut. Yang kelima, keselamatan kerja. Prinsip keselamatan kerja termasuk pemahaman tentang bahaya suhu tinggi, proteksi termal, dan prosedur darurat penting dalam lingkungan kerja yang melibatkan suhu tinggi.